Semangat Ibu Anabelia untuk uji kinerjanya. Semangat Ibu Anabelia uji kinerjanya. Fighting. Semangat Ibu Anabelia UKIN-nya. Semangat Ibu Anabelia UKIN-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabelia Ramadanti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya siap mengikuti uji kinerja pada mata pelajaran Manajemen Produksi dan Naskah materi Basic Story. Berikut adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat. Semangat banget. Sekali lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, lebih semangat. Terima kasih. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa pagi hari ini Ibu minta dipimpin oleh Lana. Boleh? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasul. Alhamdulillah, terima kasih banyak Lana. Semoga dengan berdoa di pagi hari ini kita semua dapat menyerap ilmu pelajaran dengan baik. Baiknya Ibu absen. Ahmad Zakil Mutakin. Adikku. Anissa Alia. Sakit. Sakit, oke. Aulia Rahman. Izin. Kenapa izin? Kebanjiran. Kebanjiran. Bajunya basah aja, Bu. Astagfirullahaladzim. Fadlur Rahman. Hadir. Husnul Khatimah. Hadir. Hikmah. Hadir. Ridwan. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad. Hadir, Bu. Hadir juga. Siti Hajar. Hadir. Hadir. Siti Anissa. Hadir. Putri Anissa. Hadir. Oke, berarti 2 orang ya yang ngatur hari ini ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu pengen sesuatu yang baru ya, untuk membiasakan kita, membudayakan kita cinta tanah air. Ibu mau setelah ini, ya kan, setelah hari ini, sebelum memulai pembelajaran dan setelah berdoa, kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Baik, hari ini untuk pertama kalinya kita nyanyi lagu Indonesia Raya akan dipimpin sama Aulia. Boleh? Aulia, silahkan maju. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, oke. Di pagi hari yang cerah, di hari Senin ini kita masuk lagi nih ke pembelajaran selanjutnya, masih di mata pelajaran apa? Di mata pelajaran Manajemen Produksi Naskah dan Penyutradaraan. Materi hari ini adalah Basic Story dan Sinopsis. Ada di bab 11, berarti sambungan dari minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita ada di bab 10 membahas tentang ide cerita. Oke, baik. Sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak sih kesulitan yang kalian alami di pertemuan sebelumnya?
sebelumnya kan kita membahas masalah ide cerita ya. Kalian kan kemarin bikin naskah drama. Ada nggak kesulitan yang kalian hadapi waktu pembelajaran naskah drama? Ada? Gak ada. Oke, materi kali ini adalah basic story dan sinopsis. Ya kan, minggu kemarin ibu udah kasih tahu kalian untuk coba pelajari dulu materi hari ini mengenai basic story dan sinopsis. Apakah di antara kalian semua ini ada yang sudah mempelajari tentang basic story aja deh dulu ya, kita bahas satu-satu. Basic story baru sinopsis. Ada yang sudah mempelajari? Saya Bu. Boleh, Husnul silakan. Basic story adalah cerita dasar yang dilandaskan dengan unsur dan fondasi yang kuat, memiliki rangkaian cerita dan latar belakang yang jelas secara garis besar, Bu. Oke, betul, boleh. Beri tepuk tangan untuk Husnul. Kemarin kalian sudah mempelajari nih tentang ide cerita. Nah, di basic story ini kalian pernah nggak sih lihat di belakang buku? Kan ada buku nih. Di belakang itu kan pasti ada sedikit cerita ya yang menceritakan tentang isi buku tersebut. Kalian kenalnya itu istilahnya dengan apa? Sinopsis. Ya, sinopsis ya. Nah, bisa jadi yang ada di belakang buku itu bisa jadi basic story. Nah, lantas kira-kira apa sih yang membedakan antara basic story dan juga sinopsis? Hari ini kita bahas. Tapi yang dikatakan oleh Husnul tadi benar. Jadi basic story ini adalah serangkaian cerita yang punya fondasi yang kuat. Jadi misalnya nih, kalian punya sebuah rangkaian cerita, inti sarinya itu apa? Ngebahas tentang apa? Nah, itu nanti dituangkan ke dalam basic story. Salah satu buku di sini. Ibu punya salah satu buku di sini. Buku yang Ibu pegang ini ada keterangan mengenai isi ceritanya di belakang. Kalian kan biasa taunya ini sinopsis, Bu, atau misalnya isinya itu adalah hal-hal yang menceritakan tentang dalam buku. Tapi untuk beberapa buku biasanya di bagian belakang ini ada yang mencantumkan tentang profil penulis, nggak mesti tentang isi cerita. Kemudian ada yang menceritakan sejarah penulisannya, beda-beda. Tapi kalau basic story ini, kalau misalnya dia diletakkan di belakang buku, pasti menceritakan tentang isi ceritanya. Lantas gini, Bu, apa perbedaan antara sinopsis dan basic cerita atau basic story? Kalau basic story ini guys punya 5 unsur yang harus ada di dalamnya. Kemudian isinya juga di dalam basic story ini harus jelas dan padat, tidak usah terlalu panjang. Maksudnya gini, kalau misalnya isi buku kalian ini ada 700 halaman misalnya ya, basic story yang kalian letakkan di belakang ini cukup sesingkat ini aja dari 700 halaman tadi. Itu kalau basic story. Kalau sinopsis itu unsur di dalamnya yang harus mencakup itu ada 6 unsur. Harus ada 6 unsur. Nanti beda nih. Jadi kalian harus tahu yang mana unsur basic story, yang mana unsur dari sinopsis. Kalau basic story ada 5 unsurnya, kalau sinopsis ada 6 unsurnya. Kalau sinopsis misalnya dari cerita kalian itu ada 700 lembar, isi sinopsisnya boleh sampai 40 lembar. Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah kalian mempelajari tentang basic story, ada tujuan yang harus kalian capai. Ada 4 tujuan di sini. Yang pertama adalah siswa dapat menganalisis tahapan pembuatan basic story setelah mempelajari melalui media pembelajaran yang diberikan dengan benar. Jadi tujuan yang pertama adalah ibu akan kasih kalian sebuah materi melalui media belajar PowerPoint. Nanti di situ ibu akan kasih tahu apa sih pengertian dari basic story, ya kan? Sampai akhirnya kalian paham, oh basic story ini adalah ini. Kemudian tujuan yang kedua adalah siswa dapat membandingkan mana tahapan pembuatan basic story setelah mempelajari melalui media pembelajaran yang diberikan. Tadi ibu udah jelaskan sedikit apa sih tahapan pembuatan basic story, kemudian perbedaannya, dan kemudian tujuan pembelajaran ketiga adalah siswa dapat merencanakan pembuatan basic story setelah mempelajari melalui media pembelajaran yang diberikan. Jadi nanti guys, di tugas kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, kalian harus bisa nih bikin basic story. Dari mana, Bu, basic story yang harus kalian buat? Dari cerita kalian minggu sebelumnya. Pada bawa laptop? Bawa, Bu. Bawa laptop? Cuman awalnya yang bawa laptop. Yang lain pada bawa HP? Oke, hari ini tadi kan ibu udah suruh kalian, ibu udah jelaskan kalau tugasnya hari ini adalah bikin basic story, ya kan?
Untuk mempermudah kalian, karena yang bawa laptop cuman si Awalia, bikin basic story-nya menggunakan aplikasi Canva. Ya, pakai aplikasi Canva. Jadi nanti kalian coba coret-coret dulu di LKPD atau di kertas, nanti tuangkan ke dalam Canva. Ya, jadi nanti pembuatan hasilnya itu kalian presentasikan dan juga kalian tayangkan, tampilkan hasil dari basic story kalian yang sudah kalian buat melalui aplikasi Canva. Oke, jelas ya semuanya ya? Oke, baik. Ibu akan jelaskan lagi standar ketuntasannya. Ya kan? Karena ini sudah di akhir semester, hampir menjelang ulangan, Ibu rasanya belum ya ngasih tugas UTS ke kalian? Ya kan? Belum kan Ibu belum ngasih tugas UTS ke kalian? Untuk tugas basic story hari ini, nilai yang harus kalian capai adalah 75. Nilai yang harus kalian capai adalah 75. Walaupun tugasnya kelompok, Ibu akan tetap ambil perorangan. Ya. Jadi basic story ini akan Ibu ambil nilainya untuk nilai UTS kalian. Jadi tolong sungguh-sungguh dikerjakan dengan benar, karena kita nggak akan lagi nih UTS. Karena minggu depan kita sudah masuk ke UAS. Jadi tolong yang ini dikerjakan benar-benar. Mungkin juga ini adalah pertemuan terakhir kita sebelum ulangan. Ya, jadi tolong walaupun kerjanya kerja kelompok, tapi nilainya tetap Ibu ambil perorangan. Standar ketuntasannya itu berapa? 75. Oke, jelas ya? Ibu akan tampilkan materi pembelajaran tentang basic story sesuai dengan yang ada di layar. Ibu mau kita seperti biasa baca satu persatu. Tolong sambil dicatat ya guys ya. Tolong sambil diambil poin pentingnya. Jadi sambil teman kalian membacakan, Ibu akan sambil menjelaskan sambil dicatat. Oke? Paham? Untuk paragraf pertama, untuk memulai pembelajarannya, Ibu mau Maulana yang baca. Bacakan paragraf pertama, Lana. Bangun cerita yang baik tentu tidak mudah. Diperlukan konsep yang matang dan ada berbagai tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu, mulai dari menentukan ide cerita hingga dikembangkan menjadi naskah yang siap untuk diproduksi. Dalam hal ini, basic story dan sinopsis menjadi bagian penting yang harus dilalui dalam proses menyusun naskah cerita. Oke, terima kasih banyak Lana. Ibu bacakan sekali lagi ya. Membangun cerita yang baik tentu tidak mudah. Betul. Ya kan? Kalian dari mulai bikin ide cerita sampai boleh dibacakan paragraf selanjutnya. Siti Hajar mungkin boleh? Membuat basic story. 1. Pengertian basic story. Basic story adalah dasar cerita yang mengandung struktur dasar cerita yang menjadi panduan dalam mengembangkan cerita yang lebih kompleks. Basic story membentuk kerangka cerita yang menyatu dan terintegrasi. Jika kurang lebih sama kayak jawaban si Husnul tadi. Kalau Husnul bilangnya rangkaian cerita, sama kok dengan struktur dasar cerita. Pokoknya intinya itu adalah satu susunan, satu rangkaian yang membentuk sebuah cerita. Jadi saat cerita kalian sudah terbentuk, nanti nih ada rangkaian selanjutnya yang menceritakan lebih jelas atau lebih singkatnya dari cerita tersebut. Di sini juga ada klaim yang mengatakan meskipun ditulis dengan ringkas, isi basic story harus tetap padat dan jernih. Sama kayak unsur yang Ibu bilang tadi, harus ada 5 unsur. Walaupun ditulis dengan berlembar-lembar, tapi untuk basic story penulisannya itu harus benar-benar jelas, tidak usah bertele-tele lah pada intinya. Oke guys, paham ya? Paham, terima kasih. Langkah membuat basic story. Sebelum membuat basic story, tentukan ide cerita yang akan dibuat terlebih dahulu. Kemudian kembangkan ide tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Sudah juga Bu, sudah kami tuangkan ke dalam bentuk naskah drama. Kemudian dalam membuat basic story, pastikan di dalamnya memuat keterangan tempat dan waktu, keterangan
berbagai tokoh yang muncul dalam bentuk cerita, kemudian berbagai problem utama, serta keterangan tempat dan waktu. Mungkin boleh dibacakan sama Muhammad untuk keterangan tempat dan waktu. Keterangan tempat dan waktu. Ada kalanya tempat adegan menjadi daya tarik tersendiri. Misalnya setting tempat di pedesaan yang khas dengan pemandangan alam, menarik atau hamparan persawahan yang selalu memanjakan mata yang melihatnya. Selain itu, misalnya di sekolah ini harus jelas di mana lokasinya, ya. Waktunya juga, misalnya kalian menceritakan masa lampau. Gimana cara menceritakan masa lampau? 5 tahun silam, 7 tahun ke belakang, atau 1 tahun kemudian. Itu kan menceritakan tentang waktu, ya kan? Biasanya itu kan di awal cerita, di awal film, itu kan pasti ada. Betul kan? Nah, itu jangan lupa dicantumkan. Lokasi dan waktu itu penting. Supaya apa? Gambar cerita kalian tuh lebih mudah sampai. Oh, kalau misalnya 7 tahun sebelumnya ini berarti mereka menceritakan tentang masa lalu. Ya kan? 1 tahun kemudian, berarti kan mereka tuh menceritakan apa yang terjadi di 1 tahun kemudian setelah kejadian tersebut. Paham? Lanjut bacakan poin yang B, ada tokoh utama dan tokoh-tokoh penting. Mungkin boleh bantu bacakan. Aca boleh? Boleh, Bu. B. Tokoh utama dan tokoh-tokoh penting. Dalam basic story harus jelas siapa karakter utama atau tokoh utama, yaitu sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan paling banyak disorot dari film tersebut. Kemarin udah bikin cerita tentang beda ya, kalau nggak salah judulnya ya. Kemudian apalagi cerita kita di sekolah, habis itu yang kepompong. Nah, untuk kelompok 1 deh, yang bikin cerita tentang persahabatan, temanya berjudul kepompong. Yang jadi tokoh utamanya siapa? Yang jadi pemeran utamanya siapa? Jelas kan? Yang jadi pemeran pembantunya siapa? Jelas kan? Konfliknya juga ada kan? Ya kan, kalian menuliskan kan siapa tokoh utamanya, siapa tokoh pembantunya, ya kan? Siapa orang yang terlibat dalam situ kan jelas kan? Itu harus ada karena tokoh ini adalah unsur yang menjadi salah satu unsur penting dalam sebuah cerita. Ketiga di bagian C ada alur cerita utama dan plot utama. Ibu aja yang bacakan supaya cepat ya guys ya. Alur cerita menjadi salah satu faktor penting yang membuat jalan cerita menjadi menarik untuk dinikmati. Alur cerita, ya, rangkaian ceritanya deh. Cerita kalian ini mau menceritakan tentang apa, mau dibawa kemana arahnya, itu harus diperhatikan supaya apa, cerita yang kalian buat tuh menarik. Yang dihasilkan, yang diberikan kepada orang tuh bikin orang tertarik. Oh, ini bagus loh ceritanya. Karena apa? Karena alurnya. D. Klimaks dan penyelesaian. Jika klimaks dan penyelesaian dicantumkan dalam basic story, maka dapat dinilai apakah langkah aksi yang terdapat dalam basic story cukup kuat untuk berkembang sampai pada klimaks atau tidak. Apakah berbagai informasi yang diberikan pada basic story cukup memberi penyelesaian terhadap problem yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. Terima kasih banyak Hikmah. Klimaks dan penyelesaiannya tadi sudah dibacakan sama si Hikmah. Jika klimaks dan penyelesaiannya dicantumkan dalam basic story, maka dapat dinilai apakah langkah aksi yang terdapat dalam basic story cukup kuat untuk berkembang sampai pada klimaks atau tidak. Klimaks dan penyelesaiannya, kalian mencantumkan tentang permasalahan apa? Kalian bikin konflik tentang apa nih? Kira-kira konfliknya pas nggak? Kira-kira konfliknya bisa berkembang nggak? Kemudian penyelesaiannya gimana? Itu harus jadinya. Coba mungkin boleh maju ke depan, bacakan si Awaliyah. Ayah Andi seorang pemuda yang putus sekolah karena ditinggal ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal atas peristiwa badai ketika ayahnya ikut berlayar bersama 4 orang nelayan lainnya. Kejadian itu sekitar... Oke, terima kasih banyak Awaliyah, silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan dong untuk Awaliyah biar semangat, ya kan? Unsur-unsur yang harus ada dalam basic story itu adalah tempat, waktu, tokoh, alur, dan klimaks serta penyelesaian masalah. Ini adalah contoh basic story. Kita uraikan satu persatu. Mulai dari tempat,
dan waktu. Yang mana yang jadi keterangan tempat dan waktunya? Ayo. 3 tahun. Mana? Yang mana tempatnya? Yang mana yang waktunya yang mana? 3 tahun. Mana 3 tahun. Nih, kejadian itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sejauh ini dari materi yang sudah Ibu bahas, kemudian dari yang sudah kalian bacakan tadi, sudah kita jabarkan, kita uraikan apa sih unsur-unsur yang ada dalam basic story. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Boleh, Lana, silahkan. Jadi Bu, biasanya di mana Bu posisi basic story itu diletakkan pada sebuah buku? Oke, boleh. Terima kasih. Lana bertanya, Bu, di mana sih biasanya posisi basic story pada sebuah buku? Di awal tadi Ibu udah jelasin deh, kayaknya si Lananya kurang fokus. Tapi tidak ada salahnya Ibu jelaskan sekali lagi. Sabar Bu, sabar. Ibu punya contoh 2 buku di sini. Ya, Ibu punya 2 buku contoh di sini. Yang satu ini adalah cerita novel, bukan novel sih, lebih kayak cerita karangan. Yang di sini cerita, bukan cerita juga, di sini buku berupa isinya mungkin motivasi. 2 buku ini genrenya berbeda. 2 buku ini punya cerita yang jauh berbeda. Yang satu ini kan menceritakan tentang sebuah cerita. Yang satu ini hanya menceritakan sebuah kehidupan. Kalau di buku yang berjudul Your Name ini, di belakangnya ini ada basic story atau sinopsis kira-kira? Ayo, basic story atau sinopsis? Basic story. Awalnya bilang basic story. Sinopsis. Kok beda sih jawabannya? Coba kalian bayangkan, bandingkan juga. 89 lembar. Isi basic story-nya segitu. Pernah ditanyakan lagi, ya kan? Husnul kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2 bawa HP tapi kan ya. Kelompok 1 bawa laptop. Oke. Kelompok 3 mana? Kelompoknya Muhammad? Kelompoknya Siti Anissa bawa HP? Laptop nggak bawa? Nggak bawa. Tapi cerita yang minggu lalu masih inget kan? Nah, jadi tugasnya hari ini adalah kalian bikin basic story sesuai dengan cerita kalian minggu lalu. Ya, buat seperti ini, tuangkan ke dalam bentuk gambar yang kalian buat di Canva. Jadi fungsinya laptop dan fungsinya HP tadi buat basic story kalian ke dalam bentuk gambar. Nanti tolong hasilnya dikirim ke WA Ibu, ya. Tapi tetap dipresentasikan. Jadi nanti kalian bacakan hasil basic story kalian, kemudian sambil ditampilkan nih kayak gini si basic story-nya. Paham? Kalau begitu masih di kelompok yang sama, silahkan kembali ke kelompoknya. Kelompok 1 bergabung dengan kelompoknya, kelompok 2 bergabung dengan kelompoknya, kelompok 3 silahkan bergabung dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit untuk berpencar. Silahkan. Seperti biasa, tolong dikerjakan sesuai dengan LKPD. Tugas kelompoknya ada di papan tulis, coba perhatikan. Buatlah sebuah basic story berdasarkan cerita yang sudah kalian buat sebelumnya di minggu lalu. Kerjakan bersama kelompok.
Hari ini tugasnya adalah membuat basic story. Tuangkan ke dalam bentuk gambar di Canva. Lantas LKPD-nya buat apa? Sebelum kalian tuangkan ke dalam Canva, buat di sini. Buat di LKPD. Ya. Jadi coret-coretnya di sini karena nanti LKPD-nya dikumpul, tetap Ibu nilai. Oke? Setelah selesai buat ke dalam gambar di Canva, langsung kirim ke WA pribadi Ibu. Setelah itu baru kita presentasi. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya kelompok 2 mana? Kelompok 2, kemudian kelompok 1, kemudian kelompok 3. Oke, jangan ribut, silahkan bekerja. Kalau ada yang mau tanyakan langsung tanya ke Ibu. Oke, silahkan bekerja. Yang di LKPD udah tulis. Dah, coba lihat Husnu, punya Husnu, lihat dong Husnu. Ah ya, sip. Punya kelompok 3? Oke. Kelompok 1? Cepet. Sip, mantap. Yang di Canva tolong dikirim ke WA Ibu sekarang ya, biar nanti langsung presentasi sambil Ibu tampilkan. Udah? Udah semuanya? Udah jelas? Oke, kalau sudah tolong LKPD-nya dikumpulkan. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, kelompok 2? Sudah, Bu. Boleh. Kelompok 3 udah? Boleh, mana? Yang di Canva tolong dikirim sekarang ya. Yang lain silahkan kembali ke tempatnya masing-masing. Sudah dikumpul semuanya? Sudah selesai berarti tugasnya. Oke, setelah ini kita presentasi. Tapi karena Ibu lihat kalian semuanya pada capek ya guys, padahal cuman bikin di Canva aja, ya kan, loyo banget. Ini kita dinginkan dengan ice breaking. Oke? Semangat dong semuanya, beri tepuk tangan. Ice breaking kali ini, kalau misalnya Ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau malam, tepuknya setengah. Pagi, siang, malam. Malam, pagi, malam. No. Kita coba. 1, pagi, siang, pagi, malam, pagi, malam. Ayo, kurang bagus. Siang, pagi, malam, pagi, malam. Ayo. Terakhir, sekali lagi ya. Pagi, malam, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ayo ulang, siang, malam. Oh, Ibu yang salah. Kan siang malam. Pagi, malam, pagi. Ayo, pagi, malam, pagi. Iya, oke, beri tepuk tangan untuk semua. Oke, yang
maju untuk presentasi pertama itu kelompok 1. Sebentar, Ibu buka LKPD-nya. Kelompok 1 itu ada Ahmad Zaki Al-Mutakin, Fadlur Rahman, Awaliyah, dan Hikmah. Ya, ini betul hasil kerjanya. Oke, kelompok 1 berarti yang maju. Coba Awaliyah, presentasikan ke depan. Selamat siang semuanya. Siang. Izinkan saya perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil basic story yang sudah kelompok kami buat. Seperti cerita sebelumnya, kami membuat basic story sesuai dengan cerita kami yang berjudul Kepompong. Berikut saya bacakan basic story kami. Penjabaran yang dijelaskan oleh kelompok 1, kira-kira apakah 5 unsur yang harus terdapat dalam sebuah basic story masukkah di dalam cerita mereka? Masuk. Tempatnya ada ya? Kemudian tokohnya ada? Ada. Tokohnya tadi siapa? Ada Mila, Sinta, Nur, Reza, dan Diki. Konfliknya juga ada. Berarti 5 unsur yang harus ada di dalam basic story mereka semuanya terpenuhi. Oke. Lanjut kelompok 2 ada Ridwan, Abdullah, Yasin, dan Husnul Hatimah. Yang maju boleh Ibu minta. Ridwan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok 2, yaitu membuat basic story. Berikut saya akan membacakan hasil tugas kami. Cerita kami di sekolah. Kelompok 2 nggak ada, jelas ya? Bagus kan hasil karyanya? Bagus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh silahkan ditutup, Ridwan. Sekian presentasi kelompok kami, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan basic story kami yang berjudul Beda. Ini merupakan sambungan dari tugas minggu lalu, yaitu membuat cerita. Tokohnya juga jelas, alur ceritanya juga jelas, jadi masuklah 5 unsur yang harus ada pada basic story di cerita mereka. Oke, boleh silahkan ditutup, Siti Hajar. Sekian presentasi kelompok kami, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan ya dari pembuatan 3 basic story yang sudah kalian buat. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Walaupun dari semuanya nih yang Ibu lihat ya guys ya, masih cukup panjang si isi basic story-nya itu masih. Coba lihat, kalau kayak gini kan kelihatan panjang kan, maksudnya tuh masih kayaknya kita masih susah untuk membedakan mana basic story, mana sinopsis. Kalau yang cerita ini tadi, nih, ya kan dia cuma ngasih beberapa paragraf dan nggak terlalu panjang.
tugas refleksi terakhir di rumah. Pada bawa HP-nya semuanya kan? Oke. Kirimkan kode barcode-nya, tolong di-scan sekarang ya. Itu karena sekalian absen di situ. Untuk batas pengerjaannya sampai jam 9 malam, langsung dikerjakan di situ aja ya guys ya. Jadi langsung diisi di situ. Nanti ibu akan tahu nih jam 9 tuh siapa aja udah mengerjakan. Tapi saat kalian login itu nanti absennya udah masuk. Paham? Coba boleh di-scan dulu mungkin. Jadi ibu ingatkan sekali lagi untuk tugas refleksi batas pengerjaannya sampai jam 9. Oke. Sebelum ibu tutup, boleh kita berdoa yang akan dipimpin oleh Fadlur Rahman. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'inal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Terima kasih banyak Fadlur Rahman. Setelah ini silahkan istirahat, boleh jajan, jangan keluar daripada sekolah ya guys ya. Oke. Ibu tutup. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.